Halo semuanya, selamat datang ke podcast pertama ya. Jadi hari ini pertama banget nih gue ngundang sebuah figur ya, dan gue akan sebisa mungkin sering ngundang orang-orang yang hebat yang ada di bidangnya, khususnya di bidang fitness ya, biar kita bisa belajar, kita bisa ngerti mereka tuh jalan pikirnya seperti apa, kenapa mereka bisa di posisi sekarang ya. Jadi bareng gue sekarang ada Bang Rudy ya, buat teman-teman yang tahu ini udah pemain lama banget nih ya. Udah di YouTube dari kapan lo Bang berarti? 2016. 16 ya, udah cukup lama. Tapi setahu gua Bang Rudy dulu adalah penggiat atau penggemar bodybuilding. Yes. Nah, jadi tapi kita hari ini kan bakal bahas soal strength training. Nah, menurut gua alangkah baiknya sekarang mungkin lu bisa ceritain Bang. Lu pertama kali kenal powerlifting tuh dari mana sih? Pertama kali powerlifting sebenarnya dari influence sosmed lah. Influencer luar. Tapi sosmed di US. Karena kan di Indonesia itu dulu belum ramai yang main powerlifting ya. Nah, orang di luar itu kuat-kuat dan udah main powerlifting dari lama. Nah, dari situlah banyak yang gue lihat di IG. Akhirnya gue cari tahu nih olahraga apa sih. Oh, ternyata ada powerlifting, itu ada di samping bodybuilding, ternyata ada juga powerlifting. Iya. Ya. Nah, cuma maksudnya lu melihat sesuatu itu berarti powerlifting berbeda ya dengan bodybuilding, karena mungkin kita harus jelasin dulu ke teman-teman yang nonton yang mungkin masih awam, mereka berpikir tuh dua hal tersebut adalah hal yang sama. Oke. Karena sama angkat beban kan. Menurut lu gimana? Betul. Jadi sebenarnya itu memang mirip-mirip sih sebenarnya, Bro. Jadi waktu gua di bodybuilding pun gua suka main compound movement ya. Kayak squat, deadlift, dan bench itu sebenarnya gerakan bodybuilding juga ya. Nah, tapi pada saat powerlifting atau di olahraga powerlifting itu mereka lebih mementingkan untuk kenaikan strength-nya gitu. Jadi gua amazed banget ketika lihat orang-orang yang di powerlifting itu bisa angkat berat tapi badannya juga jadi gitu. Nah, jadi lu terinspirasi lah ya sama. iya. Oh, ada figur nggak yang lu kepikir kayak orang luar pertama kali yang lu lihat tuh siapa sih? Pertama kali karena Larry Wheels. Larry Wheels. Iya, Larry Larry Wheels. Itu semua orang yang kenal powerlifting banyak masuk kenal dari dia awalnya Larry pasti. Wheels, ya. Iya. Ya itu, tapi emang gua akuin secara genetik memang dia blast di bentuk memang. badan dan juga kuat sih. Memang, Ya. betul. Jadi tapi pertama kali banget berarti Larry Wheels. Terus Larry Wheels. berarti lu mulai untuk latihan powerlifting tuh dari lu pun dulu kan lu belum buka gym sendiri kan? Iya. Berarti lu mulai dari bisa dibilang gym komersial. Iya, iya. Nah itu gimana tuh dulu rasanya gimana sih? Kayak lu latihan ini apalagi tahun 2006 2000 berapa pertama kali kenal? 2018 18-an powerlifting. Itu lu kan pasti sendiri gitu kan latihan, maksudnya kayak ada nggak sih? Ada nggak sih waktu itu? Belum ada sih. Ada tapi gua nggak main sama mereka. Dulu kan ada Strongholds ya. Oh, udah lama ya. Udah lama. Terus abis itu lu berarti latihan SBD maksudnya kan SBD dominan gitu ya. Berarti sendiri di komersial. Sendiri. Nah itu juga menurut gua cukup ini ya, soalnya banyak kita mulai dari gym komersial, kita tuh kayak dilihat sebagai seseorang yang berbeda gitu. Ya, betul memang. Kayak, iya nggak sih? Betul. Menurut lu gitu nggak sih? Kayak lu Iya. pernah diomongin nggak gitu misalnya? Sering memang. Dulu lu Iya. diomonginnya gimana? Ya, jadi kayak ngapain sih main berat-berat kayak gitulah biasa. Biasa gitu ya? Nggak jadi badannya gitu? Ya, Ada yang jadi ngomong, sih, ada yang ngomong, badan nggak? kebetulan jadi ya. Cuma karena kan emang startnya bodybuilding. Cuma ya karena kita main berat disangkanya mau pamer, mau show off. Padahal memang kita lagi program di situ. Dibutuhkan untuk main berat gitu ya. Nah itu sekilas tentang Bang Rudy. Nah cuma gue menemukan sesuatu yang menurut gue kalian semua tuh perlu lah untuk tahu. Tadi kita bahas soal bodybuilding dan powerlifting. Kedua, drivernya tuh menurut gue ya itu berbeda. Yeah. Satu, kita bodybuilding semuanya tahu, yang apalagi sekarang udah informasi di mana-mana yang kenaikan volume itu adalah yang paling kunci gitu kan. Ya, sedangkan untuk powerlifting kenaikan load yang istilahnya yang menjadi kunci. Yes. Nah mungkin lu ada insight dari lu nggak sih, misalnya kayak buat teman-teman semua yang mungkin awalnya dari bodybuilding nih, Oke. terus mau transisi ke powerlifting karena itu trennya sekarang seperti itu. Yes. Nah, lu ada insight nggak mungkin? Sebenarnya ketika lu udah start dari bodybuilding itu udah start poin yang bagus ya, karena lu udah punya modal di masa otot. Karena ketika kita mau main powerlifting, memang kita sebaiknya punya masa otot yang cukup dulu, dan dalam tanda kutip ya. Karena kalau kita dalam tanda kutip itu kurus atau ya skinny gitu ya, kita susah mau mulai powerlifting. Dan jadi dibutuhkan fase dulu untuk bangun otot. Tapi kalau lu udah mulai dari bodybuilding itu bagus banget. Nah, terus apa yang harus dilakuin nih ketika lu mau transisi? Yang pertama adalah lu harus familiar banget sama gerakan powerliftingnya, 3 big lifts tadi. How to execute a good squat,
bench and deadlift. Nah, di sini gue bilang good itu ada beberapa lampu ya. Kalau di lampu lalu lintas tuh kita ada 3 lampu ya. Lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Merah itu berhenti. Nah, itu berarti ketika teknik lu bahaya. Ya, itu biasa lu harus lebih dalemin lagi tuh teknik. Lampu kuning itu sebenarnya teknik lu udah oke, tapi belum optimal. Nah, lampu kuning lu udah bisa main lah, lu udah bisa overload dan lain-lain. Nah, tapi kita mau menuju lampu hijau ini. Lampu hijau tuh berarti teknik lu efisien, beban lu juga udah pasti naik dan selainnya gitu. Jadi ya pertama memang kita mau masuk ke lampu hijau dulu nih supaya lu progresnya juga bisa lebih cepat gitu ya, lebih efisien. Gitu. Jadi transisi pertama kita harus familiar dengan si SBD-nya, SBD-nya. betul. Itu karena itu kan kunci ya, kita nggak compete untuk gerakan lain kan. Yes. Kecuali ya mungkin kalau kalian strongman it's a different sports. Beda Ya, olahraga ya. jadi itu juga yang gue tekankan. Lu setuju nggak kalau misalkan gue bilang bahwa pertama kali transisi berarti ada baiknya kalau misalkan kita kasih mungkin waktu satu meso lah mungkin 3 bulan untuk ya udah lu jangan agresif dinaikin beban, lu pelajarin tekniknya dulu. Nah, atau lu ada approach lain buat mungkin klien lu selama ini? Oke, kalau gue sih gue lihat individunya. Cuman kalau kita ngomong secara umum ya, kita nggak ngomong individu, nggak perlu sampai 1 meso atau lama itu kita teknik dong karena bakal bosen. Orang tuh butuh challenge untuk dia bisa tetap stay di olahraga itu. Bisa naikin beban, cuma kita barengin sama improve tekniknya. Karena bukannya nggak mungkin kita bisa improve teknik setiap minggu sambil naikin beban. Cuma bebannya juga jangan brutal naiknya. Nah itu yang perlu kita garis bawahin. Betul. Soalnya banyak banget orang powerlifting bebannya harus naik. Sekali naik mungkin dia nyoba langsung 20-20 naiknya. Nah, kan itu it's dia. too much gitu loh. Apalagi buat teman-teman yang baru transisi kan belum tahu gitu kan. Yes. Kekuatannya mungkin limitnya di mana ya akhirnya ya gym fail lah yang terjadi kan. Iya. Nah, itu tadi soal teknik. Jadi ya buat teman-teman semua yang baru mau masuk ya, ini dari Bang Rudi dan gue sepakat bahwa ya kan harus familiar, at least familiar dengan si tekniknya ini. Yes. Nah, tadi kita udah ngomongin yang volume versus load ya. Kalau untuk powerlifting, untuk strength kita setuju berarti memang kita harus naikin loadnya secara berkala. Nggak usah agresif, tapi at least secara berkala dan juga secara ya pelan-pelan ya, jangan terlalu cepet gitu. Nah, tapi kita mau, khususnya gue penasaran sih Bang, dari teknik itu. Tadi lu ada sempat bahas soal beberapa lampu, karena zaman sekarang kan udah banyak banget tuh di informasi di luar. Ya, ada betul. banyak banget lifter di luar. Lu bisa nggak sih kasih tahu mungkin indikator ya? Karena kan kita juga setuju bahwa semua teknik orang tuh mungkin aja dia harus adjust sendiri. Betul. Nah, lu ada nggak bilangnya apa ya? Indikator lah ya. Indikator lampu merah tuh di mana, Iya, kuning di atau mana. kita bisa perpendek, teknik yang baik itu mungkin lu lihat dari mana? Apakah lihat dari bar path, ataukah dilihat dari speed, ataukah dilihat dari kenyamanan memang masing-masing orang? Nah, kalau lu pandangan lu dari lu sendiri gimana? Nah, jadi sebenarnya kalau kita sendiri yang menilai nih, kita nggak mungkin bisa nilai diri kita sendiri kalau kita nggak ada knowledge di situ. Contoh kita pemula, gimana caranya pemula nilai pemula gitu? Nggak mungkin. Kita butuh orang yang lebih experience buat nilai kita. Setuju nggak? Ya. Ya kan, itu di semua hal lah, bukan powerlifting doang. Nah, ya berarti lu untuk bisa mengetahuinya, lu butuh masukan dari orang yang lebih experience dari lu di powerlifting tadi, di gerakan SBD tadi. Karena kadang kita ngerasa ini gerakan udah bagus nih menurut gua, tapi ternyata itu sangat kurang ya, banyak bocornya dan lain-lain gitu. Nah, terus indikatornya apa? Indikatornya banyak yang kayak lu sebutin tadi, bar pad itu masuk salah satunya. Terus juga ya untuk misalnya squat itu bar placementnya di mana, terus cara turunnya gimana, apakah lu bisa keep tension dari awal gerakan sampai akhir, itu banyak banget yang harus di checklist gitu. Ya jadi bukan cuma 1, 2, 3 tapi banyak gitu. Jadi ya untuk bisa mencapai teknik yang dalam tanda kutip itu efisien dan optimal, itu memang harus banyak checklistnya dan lu butuh dibimbing sama orang yang lebih experience dari lu gitu. Oke, tapi kalau misalkan nih, kita kan Indonesia kan cukup besar ya, cukup Iya. luas dan nggak semua daerah itu punya coach ataupun nggak semua orang punya dana yang cukup. Betul. Nah, lu ada kiat nggak sih? Yang mungkin dulu kan lu juga belajar pasti dari luar kan? Iya. Mungkin kayak, informasi dari mana yang mungkin kita bisa ambil atau lu ada rekomendasi langkah-langkah nggak sih buat Oke. belajar gitu?
Nah sebenarnya ya itu lu bisa akses di semua platform ya, YouTube itu udah banyak yang uh, menjelaskan tentang teknik-teknik yang bagus. Cuma dulu gue sama kayak gitu, gue belajar otodidak ya dari online. Cuma gains terbesar gue dalam segi teknik itu ketika gue meng-hire coach. Ini gue bukan promosiin gue coach atau siapa, enggak. Tapi memang ini kenyataannya. Ketika gue meng-hire coach yang memang dia udah lama main, itu dimana saat teknik gue itu jauh lebih improve. Melonjak. Betul. Angkatan pun juga sama karena tekniknya lebih efisien. Dan di saat itu juga gue terbuka karena gue dapat masukan dari orang. Kan karena selama ini gue belajar sendiri. Gue cuma satu lorong doang. Gue ngerasa ini bagus gitu. Tapi ketika gue sama coach ya gue merasa oh ternyata gue bego ya gitu loh. Ternyata Jadi ya, lebih bisa dibilang ini lu nggak harus go trial and error yang terlalu banyak. betul itu dia. Lu Betul dia. shortcut lah gitu dengan Kadang kita nggak mau nurunin ego kita karena gue udah belajar lama nih, latihan lama. Gue udah 2-3 tahun powerlifting. Masa sama coach gue dikata-katain masih belum bisa apa-apa. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Ya karena kita butuh perspektif dari orang yang orang lebih luar. experience. Betul. Setuju. Ya, jadi selain itu gue juga pengen tertarik bahas kayak banyak yang berpikiran juga teknik antara squat, bench, and deadlift untuk tanda kutip bodybuilding itu sama dengan teknik untuk powerlifting. Ya. Nah, tapi perlu gue luruskan dulu. Sebenarnya mungkin itu bisa dibilang kurang tepat lah. Ketika kalian untuk bodybuilding, berarti squat itu kan akan gimana caranya kita kasih attention terbesar pada quad. Sedangkan kalau untuk powerlifting sendiri kan enggak. Tujuannya adalah kita untuk finish lift dengan menggunakan otot yang paling kuat, dengan menggunakan teknik yang nggak banyak bocor kalau tadi Bang Rudi bilang. Yes. Ya kan? Efisiensi. Ya itu baik lagi berarti gue sama Rudi juga setuju bahwa ya memang lo harus familiar dengan si teknik utama SBD-nya ini. Gitu. Ya kan? Tapi waktu itu lu pertama kali belajar waktu itu belum ada istilahnya equipment yang memang dibuat untuk powerlifting ya? Belum lah. Belum ya? Dulu Masih mah sangat-sangat sulit ya? Mid waktu itu ada? Mid ya rower 3 waktu itu. Awal banget lu Iya. pertama kali. Tapi di rower tuh berarti udah dari sebelum itu ya? Sebelum lu mulai latihan berarti ya? Sesudah dong. Atau sesudah? Sesudah dong. Sudah, berarti lu ikut masuk dari rower 3? Rower 3. Rower 1-2 gue udah diajakin, cuman gue belum bernyali lah. Belum bernyali? Iya. Cuma, ini juga menarik nih. Ini mungkin sedikit aja. Mungkin buat teman-teman yang masih baru ya, termasuk dari yang nonton ataupun yang kenal kita, mungkin banyak yang nanya, Bang. Ini mid, gue ikut atau enggak ya? Oke, nah kalau mid sih sebenarnya itu personal ya. Gue di sini bukan tipikal orang yang bilang lu powerlifter lu wajib mid, enggak. Karena mid itu bener-bener ya tergantung lu mau mid atau enggak. Lu enggak mid pun ya tetap bisa main powerlifting. Nah, cuman mid itu tujuannya buat apa sih ya? Tujuannya adalah supaya pertama lu ngerasain sensasinya itu memang beda banget ketika lu mid ya sama PR di gym tuh beda. Dan kalau suggest gue ya lu cobalah. Itu memang seru banget. Jadi lebih ke serunya sih. Seru ya? Satu ya. Terus yang kedua, itu bisa bikin lu program latihannya tuh terstruktur. Jadi ketika lu ada mid, lu bisa nyusun program itu, end-nya, akhirnya itu adalah di mid date-nya itu. Ya ketimbang lu nggak ada mid, lu bakal ngalor ngidul programnya dan ya gitu. Tapi kalau ada mid, lu bisa nyusun mesocycle lu sedemikian rupa sehingga testing lu itu pas di mid. Dan dari mid satu ke mid lainnya lu bisa punya goals untuk bisa break lu punya PR. Gitu. Nah itu terkait mid ya. Jadi buat teman-teman mungkin dekat-dekat sama tanggal kita shoot ini ada IPA ya. Ada itu salah satu kemajuan besar di dunia powerlifting menurut gua, dan ini bakal attract banyak banget pemain-pemain baru atau bahkan yang lama juga bakal ikut masuk federasi. Dan menurut gue yang baru-baru pun juga banyak banget yang gifted untuk powerlifting. Banyak sekali. Dibanding kita dulu mungkin jumlahnya sedikit ya. Karena exposure powerlifting ke orang-orang kan masih sedikit. Iya betul. Kita bahas soal program. Tadi kita udah sempat ngomongin mesocycle ke mesocycle. Kita bahas soal periodisasi. Ya sebenarnya itu perlu atau enggak sih? Karena ada juga beberapa orang yang bilang, oh kalau masih pemula ya udah latihan aja gitu, tambahin weight. Cuma dari lu sendiri mungkin ada nggak insight gitu terkait sama periodisasi ini? Mungkin siapa yang cocok atau kalian mau belajar? Kalau mau belajar dari mana mulainya? Oke, nah kebetulan kalau ngomongin soal programming atau periodisasi itu setiap orang punya kepercayaan sendiri-sendiri ya. Di sini gue bakal share belief-nya gue. Karena basic gue kan strength and conditioning ya. Jadi gue berpatokan sama knowledge yang gue tahu.
di semua sport, event itu powerlifting ataupun lu tim sport kayak basket, bola, martial arts dan lain-lain. Itu memang sebelum lu mulai masuk ke programming, lu butuh namanya physical preparedness. Kenapa? Logikanya gini, lu gimana bisa mulai suatu sport kalau fisik lu aja nggak ready gitu. Nah, physical preparedness itu dari strength and conditioning itu ada dua sesuatu yang harus lu punya gitu, modal. Yang pertama ya tentu saja lu harus punya muscle mass. Yang kedua lu harus punya capacity. Capacity itu bercabang lagi. Ada aerobic capacity, ada strength endurance, dan ada mobility dan flexibility yang harus lu punya di capacity itu. Nah, jadi kalau misalnya memang klien-klien gua yang coaching sama gua secara offline, itu gua akan kasih sebelum mulai blok itu GPP, General Physical Preparedness, supaya gua make sure ini orang fisiknya ready nih untuk mulai blok 1 gitu. Karena banyak orang itu fisiknya nggak ready sebenarnya. Karena ya lu tahu sekarang itu banyak orang hidup sedentary ya. Sedentary ya mostly dia kerja di kantor dan banyak kurang gerak. Walaupun dia fitness, tapi dia nggak punya kapasiti, ya itu bakal hancur ketika mulai blok pertama. Ya, berarti periodisasi itu sebenarnya ada banyak banget ya teman-teman. Iya. Kalau kita ngomongin periodisasi, mungkin teman-teman taunya block periodization, ya kan? Ya, Ada itu banyak bisa banget, jadi. ada linear. Sebenarnya itu semuanya digabung, ya bisa dibilang kita yang mungkin baru dia udah coach lama juga kita belajar banyak, ya kita update knowledge. Dan menurut gue zaman sekarang program nggak ada yang pure bener-bener linear, pure yang rata-rata pasti udah ada gabungan, mungkin linear dan undulating. Betul. Mungkin ada conjugate-nya dan juga ada block periodization-nya. Ya. Oke, sedikit ada promosi ya. Jadi gue dan Barudin ini salah satu edukator juga di bidang fitness, khususnya di bidang politik juga kita ada sedikit edukasi ya. Barudin ini bakal ngadain teman-teman suatu bisa dibilang apa ya? Workshop. Seminar, ya, workshop atau seminar. Seminar workshop ya dengan guest lecturer itu salah satu powerlifter yang ternama juga di Indo yang cukup gifted juga ya, Bro Abrar ya, di Ronin Strength Gym. Jadi kalau misalnya kalian tertarik buat belajar bikin program, penasaran gimana sih kita bisa memaksimalkan istilahnya time frame yang kita punya untuk kita melatih sesuatu biar hasilnya itu jauh lebih maksimal gitu ya. Bisa langsung kontak ke Ronin Strength Gym Instagramnya, itu bisa klik aja link di bio-nya, itu ada lengkapnya harus gimana untuk daftar. Oke, itu tipis-tipis promosi ya buat teman-teman. Kalau tertarik silahkan. Tapi gini Bang, kita tadi udah bahas technical ya, cukup technical. Yeah. Gue mau membahas sesuatu yang lebih konseptual lah bisa dibilang, atau dari lu pribadi. Yeah. Gue tertarik kayak lu buka suatu bisa dibilang waktu awal buka Ronin Strength Gym ya, itu lu punya motivasi apa sih untuk buka sebuah bisnis tanda kutip yang orang niche gitu? Oke. Sebenarnya itu agak-agak nekat sih ya. Karena gue cuma bermodalkan hobi, terus kebetulan gue juga jualan alat kan. Nah sebetulnya itu waktu COVID kan penjualan ramai sekali. Nah gue butuh showroom sebenarnya. Nah tapi gue mikirnya kenapa nggak sekalian ini jadi gym aja gitu. Ya semacam butik gym khusus powerlifting, karena gue terinfluence dari Singapura. Di Singapura itu banyak butik gym powerlifting yang menjamur ya. Nah terus gue bilang kayak gini sama teman gue, nih kayaknya di Indonesia belum ada nih. Kebetulan dulu gue punya komunitas kan. Kenapa kita nggak bikin aja nih satu di Indonesia? Tuh komunitas kita salah satu yang paling gede di sini. Itu bisa jadi buat marketing, gue bilang. Ya oke, kita jalanin. Dan akhirnya ya bikinlah Ronin Extreme. Walaupun sebenarnya itu ya semi nekat sih ya, karena ya lagi turun kan waktu COVID juga. Itu waktu COVID justru lagi naik terus, tapi setelah naik. COVID kan. Setelah COVID. Setelah COVID gitu. Maksudnya nekatnya itu kenapa? Karena ya belum ada nih yang bikin kayak gini gitu loh. Jadi gue nggak tahu bakal jalan atau enggak. Ada sedikit gambling lah ya. Iya, agak sedikit gambling. Gue nggak tahu. Cuma justru itu awal mula justru ya. Iya. Ketika Bang Rudi mulai buka Ronin itu sebenarnya juga mungkin brand-brand yang masih bisa dibilang juga banyak yang baru muncul. Jadi mungkin salah satu pionirnya nih Bang Rudi gitu ya. Baru mungkin selanjutnya ada brand-brand lain. Nah itu berarti bisa dibilang lu pionir komunitasnya. Iya, pionir powerlifting gym pertama di Indonesia mungkin ya. Karena walaupun sebenarnya banyak orang yang udah buka gym, cuman mereka kayak nggak mau bikin gym powerlifting karena ini marketnya dikit banget gitu kan. Terus mending gua bikin komersial, jelas gua cuan gitu. Cuman berarti produk waktu itu mungkin ada yang bikin produk, tapi yang bikin khusus gym baru Ronin pertama kali. untuk powerlifting ya.
Oke, I see. Ya, itu cukup berani sekali menurut gua karena waktu itu ya kita masih belum tahu powerlifting tuh masa depannya Betul. bakal Tapi sebenarnya gue bikin Ronin itu memang bukan profit oriented sih. Ya, jadi memang kalau mau profit oriented ya mending gue bikin gym CrossFit. Yang Iya, lebih memang banyak. notabene dibayar lebih mahal gitu per kelasnya dan dia bisa gather untuk membernya lebih banyak gitu kan. Ya cuman untuk powerlifting memang mostly sih nggak cuma Ronin ya. Di luar negeri pun pasti orientis pertamanya bukan uang ketika dia bikin strength gym atau powerlifting atau strongman gym bukan. Pasti memang dia idealis ke olahraganya. Oke. Kalau dari komunitas sendiri, kita Iya. bahas lagi sedikit beda. Ini cukup pack sekali kita ngobrol ya. Komunitas nih sekarang lu lihat karena komunitas sangat-sangat berkembang kan. Iya. Lu lihat ada nggak sih misalnya kayak tanggapan lu terhadap komunitas powerlifting ya? Mungkin lu bisa ceritain dari awal pertama kali buka Ronin sampai sekarang gitu. Iya. Mungkin awal-awal oh orangnya gini terus shifting, orangnya udah berubah gitu. Ya memang gitu. Jadi ya community itu sebenarnya gue awal solo karir. Gue tuh sampai sekarang gue lebih nyaman latihan tuh solo bro. Kalau lo mau tahu, gue nggak suka latihan berdua bertiga tuh gue nggak bisa dapat groove gue. Tapi waktu itu gue ikut meet, gue kenalan sama orang-orang di situ. Dan kebetulan yang nyambung ngobrol sama gue adalah komunitas. Dulu gue sama ya sekarang juga nggak tahu ya mungkin masih ya sama Soar. Orang-orangnya masih akrab sih sampai sekarang. Nah terus kebetulan waktu itu Soar itu mendominasi Ya, di powerlifting sampai sekarang mungkin masih ya mendominasi berapa ya? untuk jadi juara orang-orangnya kuat-kuat gitu. Nah abis itu gue dulu bikin Ronin itu ya pertama kali sama mereka bareng ya kan mau jadi base camp ya. Ya cuman memang sekarang mungkin jalannya udah berbeda ya. Jadi ya sudah memang namanya kita hidup kan kadang-kadang ada bisa berubah-berubah jalan gitu kan. Ya nggak masalah. Nah abis itu tapi untuk sekarang komunitas itu banyak sih bukan cuma 1-2 doang. Hampir di setiap wilayah itu Ada sendiri. ada komunitas Banyak banget ya. banyak banget dan itu a good point ya karena ketika ada komunitas yang berkembang berarti peminatnya makin banyak Betul. ya Dan- tribe-nya kebangun karena suatu olahraga itu bakal nggak olahraga semua hal itu bakal kebangun ketika punya tribe ya tribe itu community maksudnya Ya. kayak sepeda lari kenapa mereka maju itu komunitasnya banyak Ya, gitu gue setuju banget. Dan itu bahkan menambah exposure orang-orang yang sebenarnya genetically gifted untuk Iya, powerlifting. betul. Itu yang mau gue bahas sebenarnya. Zaman sekarang tuh buat kita dulu 200 kilo itu achievement. Awal-awal banget kan kita kan Iya. pasti target 200 kilo. Zaman sekarang mungkin udah nyentuh mulai masuk ke angka teritori 300 itu untuk seorang ngerasa achieve gitu loh. Dan itu standarnya akan selalu naik. Nggak cuma di Indonesia, di luar bahkan di pertandingan IPF semua orang pasti lomba-lomba kan bang, Iya, buat ngehit ATPR gitu, ATWR sorry. Jadi itu dari segi komunitas kita udah bahas ya. Jadi setuju ya, maksudnya komunitas sangat-sangat berkembang banget. Berkembang peminat jadi makin banyak. Iya. Lu juga istilahnya, oh kita seneng kita jadi salah satu yang pionir gitu, khususnya Ronin. ya Ya kan. Oke, itu tentang Ronin. Mungkin lu bisa ceritain sedikit, mungkin untuk promosi lagi ya. Ronin tuh ada di mana, mungkin terus habis itu operasionalnya seperti apa, dan mungkin kedepannya dari Ronin lu pengen ngelakuin apa sih? Oke, ya. Jadi kalau yang belum tahu, Ronin Gym itu adalah gym khusus powerlifting. Nggak khusus lah, pokoknya lu latihan bodybuilding juga bisa. Tapi memang marketnya atau konsepnya powerlifting itu ada di BSD. Nah, konsepnya butik gym, jadi gymnya nggak terlalu besar. Tapi semua equipment di sana itu udah gua susun sedemikian rupa untuk bisa satisfy kalian main powerlifting. Nah, kenapa sampai sekarang Ronin masih bertahan? Karena juga kan banyak gym-gym baru. Karena memang specificity ya, nggak ada gym-gym lain yang menawarkan fasilitas powerlifting selengkap dan senyaman di Ronin. Jadi kalau memang anak-anak powerlifting yang memang mau serius, pasti datangnya ke Ronin kayak gitu sih. Nah terus kalau untuk kedepannya Ronin mau gimana ya? Untuk sekarang gue nggak muluk-muluk ya, gue cuma mau kasih value yang lebih baik buat member-member gue. Mungkin gue upgrade alat-alat gue sehingga mereka lebih nyaman latihan. Itu nomor satu sih, value mau gue ningkatin. Terus yang kedua kalau memang gue punya kesempatan untuk expand, gue bakal expand ke area yang lebih gede ya. Karena jujur area yang sekarang itu ada di ruko, jadi memang walaupun alatnya lengkap tapi space-nya kurang begitu gede. Nah gue nanti kalau misalnya ada kesempatan gue mau expand ke tempat yang lebih gede sehingga bisa lebih enak latihannya. Latihannya. Gitu. Oke, itu terkait dari Ronin guys. Jadi jangan lupa untuk kalian
kalau misalkan yang ada di daerah Tangerang atau lagi main-main ke Tangerang, ada gue juga beberapa kali bakal latihan di sana ya. Bisa langsung datang ya, karena menurut gue calibrated plates itu akan berbeda dengan apa yang kalian beda, ketemu di jelas. commercial gym. Iya. Ya, belum lagi dengan barnya. Ya, jadi beberapa alasan juga gue pilih brand-brand yang gue afiliasikan sekarang ya, bareng Strength Beat juga dan bareng Ronin itu salah satunya karena barnya juga pun beda, karena spesifikasi bisa dibilang ya untuk knurling, untuk si kepadatan dari barnya, karena kan apalagi zaman sekarang IPA terakhir bakal pakai deadlift bar, itu nggak semua gym ada, karena itu terlalu spesifik sih menurut gue ya. Tapi ya itu tergantung kalian mau serius atau enggak di powerlifting ya. Nah, untuk closing sendiri nih, kita udah cukup panjang ya ngobrol, udah ngalor ngidul ya. Gue bakal kasih suatu closing, nanti Bang Rudi juga bisa kasih closing. Saran gue buat teman-teman semua yang tertarik belajar powerlifting, belajar dulu dari basic. Ya kan, gak usah terlalu pentingin lihat orang kok kuat-kuat semua, karena percayalah kita berdua juga pernah di posisi itu. Ya, tapi kalian bakal kaget. Dan bahkan kita punya klien pun, semua klien kita bakal kaget udah berapa panjang mereka udah kayak latihan tuh udah panjang dan berapa progres yang mereka dapatkan. Jadi stick with the basics nggak pernah salah ya. Dan kalau misalkan kalian emang serius, bisa cari gym memang spesifikasinya untuk powerlifting gitu. Oke? Mungkin dari Bang Rudi ada closing? Oke, kalau dari gua, kalau misalnya kalian memang penasaran sama powerlifting, dulu banyak orang nggak ragu-ragu mau join powerlifting. Kenapa? Karena dia mikir gains bodybuilding gue bakal hilang. Enggak, guys. Ternyata pas dulu gue juga sama begitu, ternyata enggak. Gains bodybuilding lu bahkan bisa bertambah lebih pesat ketika strength lu juga naik. Tentu saja dengan program latihan yang harus diperiodisasikan. Cuman jangan takut gains kalian hilang, justru gains kalian, otot kalian, estetik kalian bakal tambah bagus ketika strength kalian naik. Jadi bukan berarti kalian latihan strength, badan jadi jelek, enggak. Justru badan malah tambah bagus dan tambah kuat, jadi double tuh. Oke, nah itu dari closing dari kita. Sekian dari obrolan kita ya. Thank you ya Bang Rudi udah nyempetin datang ke tempat gua, tempat yang minimalis ini, dan gue berharap gue juga bakal akan ngundang banyak teman-teman lainnya yang juga menginspirasi ya kalian yang mungkin suka sama fitness. Oke, sampai jumpa teman-teman di podcast yang berikutnya.